Salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dan cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Judul firman Tuhan hari ini adalah dipromosikan oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang anak muda yang namanya Daniel. Sekalipun dia masih muda, ternyata Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Arti nama Daniel, Allah adalah hakimku. Kita bisa melihat perjalanan kehidupan Daniel senantiasa dalam penyertaan Tuhan, Tuhan yang bela, Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindungi. Saya teringat kata-kata Pak Karno katakan begini, berikan aku 10 anak muda, maka aku akan bisa menggoncangkan dunia. Dan cukup 4 anak muda, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bisa menggoncangkan Babel. Dengarkan baik-baik khususnya anak muda. Kalau kehidupanmu benar di hadapan Tuhan, sekalipun usiamu masih muda, Tuhan sanggup memakai engkau. Tuhan sanggup mempromosikan engkau. Hari ini kita belajar bagaimana seorang Daniel, sekalipun masih muda, dipercayakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Rahasia yang pertama, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel katakan begini, Daniel 6 ayat 4 catat begini. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang memiliki roh yang luar biasa begini. Memiliki gaya hidup yang berani tampil beda sebagai anak muda. Dan ternyata begini, Daniel memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Kalau kita baca dari 6 ayat 11 catat begini. Daniel punya kebiasaan, setiap petang dia naik ke atas loteng, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Daniel orang sibuk, orang kepercayaan, orang kedua di Babel, tapi di tengah-tengah kesibukannya, dia tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadahnya. Dia senantiasa berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Apapun kesibukan kalian sebagai anak muda, jadikan Tuhan prioritas yang utama dan terutama dalam kehidupan kalian. Dan yang luar biasa begini, Daniel punya gaya hidup, suka mencari kebenaran, suka menggali kebenaran. Daniel 6 ayat 9 catat, Daniel 9 ayat 6 catat begini. Daniel menyelidiki kitab Tuhan. Sebagai anak muda, Daniel belajar banyak hal, belajar banyak ilmu, tetapi terutama yang dipelajari Daniel adalah kebenaran. Pesan saya untuk anak muda, sesibuk apapun studi yang kalian pelajari, tetap jadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mengapa Daniel dipromosikan oleh Tuhan? Karena Daniel adalah anak muda yang fokus bukan hanya dengan Tuhan, tapi dia fokus dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Saudara bisa baca Daniel 6 ayat 5 sampai ayat 8. Orang berusaha mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak mendapati. Kenapa? Karena Daniel itu bekerja dengan baik. Kolose 3:23 catat begini, apa yang kita lakukan,
lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Percaya begini, kalau kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, Allah melihat, Allah bisa menjamah hati pimpinan kita untuk promosikan kita. Jangan sampai ketika ada bos kita bekerja dengan baik, tapi ketika kita tidak diawasi sama bos, kita bekerja semaunya sendiri. Waktunya bekerja main game, waktunya bekerja buka Facebook. Ini tidak bertanggung jawab. Tapi seorang Daniel bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan untuk dikerjakan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Daniel dipromosikan oleh Tuhan? Karena Daniel berani tampil beda, tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Satu saat saya melayani di lembaga permasyarakatan di tahanan. Ada seorang wanita, dia minta saya doakan. Saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Dia bilang begini, saya kena pasal sekian. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan. Saya taunya pasal di Alkitab. Terus dia cerita, kenapa ada di sini? Dia bilang begini, saya korupsi Bu. Saya pikir dengan korupsi saya cepat kaya. Sebulan saya kalau tidak korupsi gaji saya 4 juta. Tapi kalau saya korupsi gaji saya di atas 10 juta. Saya bilang begini, apapun yang namanya kebohongan, satu saat pasti terbongkar. Ternyata benar, dia aman ketika korupsi 1 bulan, 2 bulan, tapi ketika bulan yang ke-8 perusahaan mengadakan audit dan ketahuan terjadi korupsi dan wanita ini akhirnya ditangkap dan masuk. Tapi Daniel luar biasa. Daniel dipromosikan karena punya integritas dan tidak kompromi dengan dosa. Dia mendapatkan promosi bukan karena menjilat, bukan karena cari muka, tapi dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan tidak ikut andil dengan kesalahan orang lain. Saya mau saksi, saya punya adik rohani yang namanya Willy. Saya mengasihi dia. Satu saat dia itu telepon saya 1:30 malam. Dia nggak pernah telepon saya. Biasa telepon kan malam atau pagi. Hari itu telepon 1:30 malam. Saya kaget. Ada apa sayang? Saya seperti anak saya sendiri. Dia bilang, tante doakan saya. Iya, kenapa? Sambil nafasnya masih terengah-engah, dia cerita sama saya. Dia akan golkan satu proyek. Dan ketika bertemu dengan koleganya, ternyata adik rohani saya disodori wanita, disodori sama perempuan. Dia ketakutannya luar biasa. Terus dia bilang begini, saya minta maaf, teman-teman tawarin dia minum alkohol, dia ambil Coca-Cola. Temannya tawarin dia wanita, dia bilang enggak, saya enggak mau seperti itu. Temannya bilang begini, Will, hari begini Will, kamu jangan sok munafik lah. Tapi Willy bilang begini, saya tidak takut sama kalian karena begini, orang tua aku tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Saya lebih baik mundur, tidak memenangkan proyek ini daripada saya jatuh ke dalam percobaan. Apa yang terjadi? Akhirnya Willy pulang ke rumah dan tidak mengikuti aturan lain yang disediakan teman-temannya. Sudah tahu, kejadian itu sudah hampir 10 tahun berlalu. Dan hari ini saya melihat adik rohani saya memegang satu perusahaan yang bonafit, usianya masih 27 tahun, tapi dia diberkati Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Mau dipromosikan oleh Tuhan? Karena hidup saudara, bangun keintiman dengan Tuhan dan memiliki integritas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.